Audio Jungle. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit mumpung kita masih di bulan, kita berada di bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala undang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk perjalanan yang mulia. Bahkan perjalanan tersebut Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai pelajaran buat kita, sebagai pengingat buat kita bahwa setiap tahunnya ada satu pelajaran yang mulia ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, Allah memperjalankan kekasihnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat di dalam hadis juga disebutkan tentang perjalanan tersebut ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan suatu kelompok, yang mana kelompok tersebut dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka kepalanya ditindis batu, dilempar batu, hancur, remuk, kemudian kembali lagi. Kemudian diambil batu lagi, dilempar kepada mereka, diremukkan, hancur, kembali lagi, terus diulang-ulang terus, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Jibril, "Ya Jibril, man huwa? Siapa mereka wahai Jibril?" Kata Sayyidina Jibril, "Mereka orang-orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat." Dan kita tahu inti dari perjalanan Isra wal Mi'raj sholat, gak ada yang lain. Kalau kita mau cerita hikmah dari perjalanan tersebut, ada jutaan hikmah yang bisa kita ambil, lebih bahkan dari itu. Akan tetapi inti dari perjalanan tersebut sholat. Inti perjalanan tersebut sholat, dan mereka orang-orang yang meninggalkan sholat adalah mereka orang-orang yang celaka. Mereka orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang meninggalkan dosa itu mereka orang-orang yang melakukan dosa besar. Sampai itu salafun saleh mengatakan, kami tidak pernah mendapatkan riwayat dari para sahabatnya Rasulullah. Mereka mengatakan ketika melihat di antara yang lain meninggalkan suatu amal itu menjadi kafir ketika mereka meninggalkan sholat. Gak ada amal pun yang mereka ketika meninggalkan suatu amal, tapi ketika meninggalkan amal tersebut mereka disebut kafir. Apa? Ketika mereka meninggalkan sholat. Nah, ketika mereka meninggalkan sholat, bahkan Allah Subhanahu wa taala nyebutin dalam suratul Maryam, khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wa atabba'u syahwati fasawfa yalqauna ghaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalafa min ba'dihim, maka datang sesudah mereka, adha'u salata wa taba'u syahwati, pengganti apa? Orang-orang yang jelek. Yang mana? Yang mereka itu menyia-nyiakan sholat, dan mereka itu nurut terhadap hawa nafsunya mereka. Fasofa yalqauna ghaya, maka mereka akan menemui kesesatan. Mereka orang-orang yang meninggalkan sholat, mereka yang menuruti nafsunya, nggak mau sholat. Ya, mereka yang sengaja meninggalkan sholat, mereka termasuk orang-orang yang sesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Ma'un disebutkan fawailul lil musolli. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh celaka orang-orang yang sholat. Orang celaka bisa sholat, orang sholat bisa celaka? Ya, orang-orang yang sholat bisa celaka. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Para ulama tafsir mengatakan fawailul lil musolli, sungguh celaka mereka orang-orang yang sholat. Apa itu fawail? Wail itu termasuk nama neraka. Jadi ada salah satu neraka itu namanya neraka wail. Yang apa? Yang Allah ciptakan khusus bagi mereka yang meninggalkan sholat. Mereka yang lalai di dalam sholatnya. Mereka ini sholat tapi lalai. Waktu zuhur dia kerjakan di maghrib, waktu asar dia kerjakan barengan sama subuh. Sholat tapi lalai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai, termasuk orang-orang yang celaka. Itu neraka wel,
disebutkan neraka yang paling panas. Kalau kita tahu tuh neraka yang paling dahsyat jahanam. Tapi ada lagi yang lebih panas dari itu apa? Neraka Wail. Yang dikatakan percikan dari neraka Wail, kalau dilewatkan di atas bumi, di atas sebuah gunung, percikannya, hawanya tadi itu bisa melelehkan gunung. Bahkan dikatakan itu neraka ketika nanti didekatkan dengan neraka Wail, itu neraka jahanam ngadu sama Allah, ya Allah jauhkan neraka Wail dari saya. Kenapa? Panasnya dari neraka Wail dapat membakar saya. Lihat, itu buat siapa? Buat mereka orang-orang yang gak mau sholat, buat mereka orang-orang yang lalai di dalam sholat. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tersebut. Ya, Nabi SAW bilang, bagi siapapun yang meninggalkan sholat, maka ia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan murka. Mereka yang meninggalkan sholat itu akan menghadap kepada Allah dalam keadaan murka. Kenapa? Allah nggak mau. Dia menjadi apa? Orang-orang yang hina. Kenapa? Karena di dunia dia menghinakan dirinya. Demi lembur mungkin, demi pekerjaan mungkin dia tinggalkan sholat. Waktu azan Allahu Akbar, nyantai masih. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kodoko mati sholat, nggak mau siap-siap sholat, masih gampang nanti aja. Ketika takbir Allahu Akbar, main HP sibuk. Selesai sholat duduk cerita sampai lewat waktu sholat. Zuhurnya lewat, asarnya lewat, lupa cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah, mereka akan menghadap kepada Allah dalam keadaan murka. Bahkan Rasul SAW bilang, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka seluruh amal perbuatannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau setiap hari orang ini sedekah, mau tiap hari orang ini ngasih makan ribuan orang, mau dia ngamalkan perbuatan-perbuatan yang mulia, tapi orang tersebut tidak mau sholat, malah meninggalkan sholat, maka seluruh amal perbuatan yang ia lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedekah, mungkin sehari 1 juta, 5 juta, 10 juta, tapi nggak sholat, maka apa kata Nabi Muhammad? Seluruh amal dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali apa? Kecuali hamba tadi itu dia bertobat kepada Allah. Ketika dia bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka hamba tadi apa? Amalnya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tapi sebaliknya, kalau dia nggak mau sholat, dia malah menjauh daripada Allah, dia malah meninggalkan Allah, maka orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ninggalin sholat. Sebab Isra Mi'raj intinya sholat. Isra Mi'raj Allah ngundang Rasulullah, intinya sholat. Ketika Allah perintahkan Rasulullah puasa, Allah nggak manggil Rasulullah. Allah merintahkan zakat, Allah nggak manggil Rasulullah. Allah perintahkan haji, Allah nggak manggil Rasulullah. Tapi ketika Allah merintahkan sholat, Allah undang Rasulullah secara khusus bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan tashhadu zat ila zat, pertemuan zatnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pengen ketemu sama Allah, Nabi Musa minta pengen ketemu sama Allah, nggak dikasih. Makanya Imam Atha bilang faqala li Musa lan, Allah ngasih kepada Rasulullah yang Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, lan taroni, engkau nggak akan bisa lihat aku. Wa atha lin nabi maqala li Musa lan, Allah kasih sama Rasulullah apa? Pertemuan. Tashhadu zat ila zat, bertemu dengan Allah secara khusus. Tapi Allah nggak kasih sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka apa katanya Allah? Lam taroni, engkau nggak akan bisa ngelihat aku. Kapan? Ketika di dunia. Nanti kalau udah di akhirat baru bakal ngelihat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasul SAW bilang, perjanjian antara kami dengan mereka, siapa? Umatnya Rasulullah, adalah sholat. Perjanjian antara kami dengan umatku, kata Rasulullah, adalah sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Mereka sengaja ninggalin sholat, kata Rasulullah, maka orang tersebut kafir. Nabi nggak pernah ngafirin orang, Nabi nggak pernah ngatain orang, Nabi nggak pernah ngomongin orang. Nabi tahu bagaimana ketika memuji atau ketika mendapati amal seseorang. Tapi kenapa ketika sholat Nabi keras? Sebab sholat ini perkara yang penting. Jangan sampai kita ninggalin sholat. Bahkan dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, kata Rasul SAW, maka ia telah kafir secara terang-terangan. Nabi Muhammad yang bilang, mereka yang sengaja meninggalkan sholat,
menyepelekan sholat, mereka sengaja waktu sholat nggak mau sholat, apa kata Nabi Muhammad? Maka termasuk orang-orang yang kafir. Bahkan itu di dalam fikih disebutkan hukuman bagi orang yang ninggalin sholat. Itu disebutkan orang yang meninggalkan sholat itu dibagi jadi dua. Yang pertama, dia ninggalin sholat karena ingkar. Wah, memang nggak mau sholatnya orang, nggak percaya dengan sholat. Sholat bukan bagian dari Islam. Mereka ingkar terhadap sholat. Apa? Itu kalau dia hidup di negara Islam, dengan ketentuan Islam, dengan tata cara Islam. Oh subhanallah, kita nggak make itu. Kita demokrasi ya. Tapi kalau dia hidup di negara yang memang itu negara Islam, hukum Islam dipakai bagi orang yang ninggalin sholat karena ingkar. Karena memang gak yakin, gak mau ikut, gak percaya sama Allah. Dia ingkar, dia Islam tapi ingkar dalam keyakinannya. Dia gak mau sholat karena ingkar. Apa kata para ulama fikih? Orang tadi diajak untuk bertobat. Kalau dia gak mau bertobat sampai 2 kali, 2 kali gak mau, 3 kali, sampai 3 kali dia gak mau bertobat, diapain? Dipenggal tuh leher. Dipenggal lehernya orang yang meninggalin sholat. Terus nggak sampai situ dikatakan, ulama fikih bilang ketika sudah dipenggal diapain? Mayatnya dibiarin, nggak usah disolatin, nggak usah dimandiin. Kalau mau dikuburin jangan dikuburin di pemakaman muslim. Kenapa? Hinanya bagi mereka orang-orang yang ingkar terhadap sholat. Tapi yang kedua apa? Mereka yang ninggalin sholat karena malas. Waktu sholat nanti aja, gampang. Waktu sholat azan baru azan, malas. Ngerjain zuhur di waktu maghrib tadi kita bilang tuh, ngerjain isya di waktu asar besoknya. Kenapa? Malas dia, sampai dia malas. Pokoknya orang ini ninggalin sholat karena malas. Apa dikatakan? Itu mereka ninggalin kalau diajak masuk, diajak bertobat 1 kali gak mau bertobat, sampai 2 kali, sampai 3 kali gak mau tobat, ditebas lehernya, dipotong lehernya. Kenapa? Ninggalin sholat. Kemudian jasadnya bagaimana? Jasadnya tadi boleh dikuburin di pemakaman muslim, boleh dimandiin, boleh dikafanin. Dan itu termasuk bagi mereka yang sengaja untuk meninggalkan sholat Jumat. Tapi bagi mereka yang ingkar terhadap sholat, tadi disebutkan apa? Kalau hidup di negara Islam yang dengan hukum Islam, dipotong lehernya, ditebas, disembelih. Kemudian apa? Dibiarin, gak dimandiin, gak dikafanin, gak disolatin, dan gak dikuburin. Gak boleh dikuburin di pemakaman muslim. Kenapa? Perkara sholatnya perkara yang penting. Perkara sholat perkara yang penting. Kenapa? Sholat penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man taraka sholat mutammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatur rasulihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat berarti ia telah lepas dari perlindungannya Allah dan Rasulullah. Dia ninggalin sholat berarti dia emang gak mau dijaga sama Allah, dia gak mau dijaga sama Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad bilang, man sholat isya fi jamaah karena fi zimmatil lail hatta yusbiha. Man sholat subha fi jamaah karena fi zimmatil lail hatta yumsiya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, kata Nabi Muhammad. Nah tadi siapa nih yang sholat isyanya berjamaah? Yang tadi sholat isyanya berjamaah itu orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang memang dapat penjagaan. Dikatakan barang siapa yang sholat isyanya berjamaah, maka orang ini mendapatkan perlindungan dari Allah sampai waktu subuh. Kemudian ketika di waktu subuh dia sholat berjamaah, maka dia dapat perlindungan dari Allah sampai waktu subuh. Sampai waktu sore. Jadi kalau dia sholat isya berjamaah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai subuh. Dia sholat subuhnya berjamaah, dijaga sama Allah sampai waktu petang, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih bagus, penjagaannya Allah atau penjagaan manusia? Jelas asuransi dari Allah yang luar biasa. Kalau asuransi manusia beda. Tunggu kita celaka baru keluar tuh asuransi. Tunggu kita ada luka, tunggu kita ngeklaim baru tuh keluar asuransi. Kadang ngurusnya ribet. Tapi asuransi dari Allah belum kita terjadi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu Imam Ghazali bilang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu Imam Ghazali bercerita tentang ada orang yang kerjanya 40 tahun di penjara. 40 tahun di penjara. Dia jaga setiap malam di penjara. Itu katanya dia ketika ada orang masuk penjara di malam hari ditanya, engkau tadi sholat isyanya berjamaah atau enggak? Pasti setiap orang yang ditanya dia katakan saya tadi enggak sholat isya.
Atau dia bilang saya sholat isya tapi nggak berjamaah. Kenapa? Orang yang sholat isyanya berjamaah nggak akan nggak akan terkena musibah. Orang yang sholat isya atau sholat subuhnya berjamaah nggak akan ditimpa sial. Kenapa? Mereka orang yang dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu disebutkan ada perampok. Nah, perampok namanya Adi bin Hatim. Nah, ya, ada satu perampok namanya Adi bin Hatim, kalau nggak salah itu perampok yang sangat luar biasa. Ya, sukanya ngebunuh, senangnya kalau dapat orang itu dia siksa betul-betul. Tapi ini perampok hafal Quran. Jadi dia kalau dia mau merampok atau dia mau melakukan aksinya, dia sholat istikharah. Dia cari mana rumah yang nggak mau ngeluarin zakat, mana rumah orang-orang yang ini memang orang-orang zolim. Dia sholat istikharah. Tapi itu perampok dulu, ya masih taat. Wah subhanallah, ini perampok ini dia ngerampok satu rombongan di tengah jalan. Ketika dia dapat satu tengah jalan, dia tanya ini salah seorang di antara mereka, ente sholat isya berjamaah enggak? Oh sholat isya berjamaah, aman. Dilihat, oh ini sholat subuh berjamaah, aman. Ini isya berjamaah, aman. Sampai ketemu orang, ente sholat isyanya berjamaah apa enggak? Oh dia bilang saya enggak sholat isya berjamaah. Memang saya mau bunuh engkau. Mau ngerampas engkau. Ditanya, kenapa engkau enggak ganggu orang yang sholat isyanya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah? Apa kata itu perampok? Iya, saya tahu. Rasul pernah bilang orang yang sholat subuh sama isya berjamaah mendapatkan perlindungan dari Allah, dan saya nggak akan berani ganggu orang yang dapat perlindungan dari Allah. Lihat bagaimana mereka itu orang-orang yang keutamaan, orang-orang yang menjaga sholatnya. Nggak bisa sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah di rumah. Panggil istrinya, panggil anaknya, panggil saudaranya, atau panggil siapa yang bisa diajak untuk sholat berjamaah. Tapi jangan laki sholat kepada perempuan yang bukan mahramnya, makruh. Ada temannya cewek ngajak ayo kita sholat, berduaan dia sholat, nggak boleh, makruh. Kalau bisa ditinggalin, ya. Kalau bisa cari yang laki-laki atau cari yang muhrimnya, biar sholatnya itu berjamaah. Habib, saya jalan tadi sama pacar saya, nongkrong, kemudian waktu sholat kami sholat berjamaah. Wah, sama aja, jalannya dosa, jalannya maksiat, sholatnya makruh. Maka kalau bisa cari yang benar, ya. Karena kenapa? Sholat ini perkara yang penting. Maka jangan sampai kita ninggalin sholat, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai di dalam sholat. Itu diajarin kita sama Imamul Haddad. Imamul Haddad bilang dalam Nasihatnya, perkara sholat itu beliau sangat keras. Jangan sampai kita ninggalin sholat. Kalau kita punya anak, kalau perkara sholat harus keras. Tapi kalau dia perkara dunia, mungkin dia nakal atau dia main bola kena lampu pecah, atau mungkin dia ganggu atau siapapun, yang penting bukan perkara fardu, tentang perkara sholat, maka hukumannya tidak terlalu keras. Tapi ketika dia melanggar sholat, wah, keras, ya. Itu sangat keras hukumannya. Bahkan Nabi Muhammad bilang, muru auladakum, ajarkan anak-anak kalian sholat ketika di umur 7 tahun, kemudian pukul mereka ketika di umur 10 tahun. Pukul mereka ketika di umur 10 tahun. Jangan kita kasihan, kecapean dia, tadi malam habis jalan, tadi malam habis majelis, biar aja subuhnya nggak apa-apa lewat, nggak apa-apa dibangunin jam 7. Sayang anaknya atau sayang sekarang atau sayang nanti di akhirat? Kenapa? Bakal dihisap. Bakal dihisap. Maka Imamul Haddad bilang juga dalam Nasihatnya, kalau bisa dijauhin, jangan begitu, harus keras tentang perkara sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, jaga keluarga kita, dan dijaga kita untuk melaksanakan sholat kita. Ini bulan Rajab, bulan diperintahkannya sholat, maka ayo perbarui sholat kita, perbarui khusyuk kita, perbarui iman kita. Jangan sampai kita lalai di dalam sholat, jangan sampai kita ninggalin sholat. Kalaupun ninggalin sholat, buru-buru digodok. Jangan sampai kita merasa aman, buru-buru bertaubat, buru-buru minta ampun, kemudian godok di dalam sholatnya tadi itu, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita, menjadikan kita cinta terhadap amal sholat, menjadikan kelezatan di dalam sholatnya kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah itu orang yang memiliki kenikmatan di dalam sholatnya.
wa ju'ilati fis salat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kegemaran bagiku tuh di dalam salat. Mudah-mudahan Allah berikan juga kepada kita kenikmatan, kelezatan, khusyuk di dalam salat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjaga di dalam sholatnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir, Allah sehatkan kita, Allah sembuhkan penyakit kita. Dan kita juga minta doa ya, karena ada salah satu orang tua dari kru kita, saudara Abdul Rahim, itu orang tua ibunya lagi dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan ini Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Dan juga kita yang hadir semua di tempat ini, mudah-mudahan dijauhkan kita dari penyakit, jauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, diangkat segala kesusahan kita, diangkat segala kefakiran kita, diangkat segala masalah cobaan hidup kita. Mudah-mudahan Allah ganti dengan kebaikan, Allah ganti dengan keberkahan, dengan rahmat, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.